wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kepada penyelenggara kajian kita pada siang hari ini, ibu-ibu Majelis Taklim Qurrata A'yun yang semoga dirahmati Allah, dan seluruh jamaah yang bisa bergabung dan ikut bergabung pada kajian kita siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala insya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Allah berikan untuk kita petunjuk di atas jalan yang hak. Semoga kita bisa istiqamah di atas iman dan takwa. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Semoga tetap selamat akidah kita di atas jalan yang hak. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan bab tentang sirat, yaitu tentang jembatan di mana manusia setelah dihisab lalu ditimbang amalnya, kemudian akan berjalan melalui sirat tadi. Apakah nanti terkait dengan pancing-pancing atau kail-kail dari neraka jahanam yang Rasul gambarkan besarnya lebih besar daripada duri Sa'dan, yang tidak terkira besarnya hanya Allah yang tahu. Ada yang terkait sebentar begitu melewati sirat, ada yang setelah pertengah perjalanan, ada yang sudah hampir sampai perjalanan. Itu semua tergantung amal-amal kita. Untuk itu kita harus memiliki cahaya iman agar bisa kita melampaui sirat tersebut, sehingga selamat tidak sampai terkait untuk masuk ke dalam neraka, tetapi langsung ke dalam surga. Untuk itu, kita harus memiliki cahaya iman. Dan Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya, di pekan yang lalu, kita sudah menguraikan bagaimana agar kita bisa meraih cahaya iman. Salah satunya adalah dengan bertobat. Maka kita di pertemuan yang lalu telah membahas banyak tentang tobat. Keutamaan bertobat agar kita bisa mendapatkan cahaya iman. Di mana nanti sangat dibutuhkan cahaya iman itu. Yang tidak ada orang bisa berjalan menuju ke surganya Allah kecuali ketika orang itu punya cahaya iman. Dan kita sudah gambarkan bagaimana ketika tidak ada tolong-menolong, orang-orang munafik tidak bisa mengambil cahaya iman orang yang beriman. Orang beriman pun tidak bisa memberikan cahaya itu kepada orang munafik. Berarti semuanya itu akan terjadi, akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya di dunia. Setelah kita membahas untuk meraih cahaya iman itu adalah dengan bertobat, kita akan bahas sekarang, bagaimana agar kita bisa mendapatkan cahaya iman. Selain kita bertobat, dengan cahaya iman itu kita berjalan menuju surganya Allah. Sehingga kita akan selamat, tidak sampai terjatuh dari sirat, terjatuh ke dalam neraka, tapi selamat menuju ke surga. Saudaraku seiman, cahaya iman itu Allah akan berikan nanti di yaumil akhir. Tetapi kita harus berusaha mencarinya sekarang di dunia. Bagaimana usaha kita agar bisa mendapatkan cahaya iman? Harus mendapatkan rahmat, dua bagian dari Allah. Rahmat yang Allah berikan di dunia, sampai Allah rahmat nanti di yaumil akhir. Bagaimana cara untuk meraih itu? Mari kita akan uraikan. Silahkan kita buka surat Al-Hadid, surat 57. Ayatnya ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 28.
Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Dan tetaplah kamu beriman kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian dia tetap beriman kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rahmatnya dua bagian. Wa yaj'al lakum nura. Dengan rahmat dua bagian itu, Allah akan menjadikan untukmu cahaya, yakni cahaya iman. Tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Dengan cahaya iman itu kamu dapat berjalan, yakni berjalan melewati siratan mustaqim dengan cara yang lurus, dengan cara yang benar. Karena memiliki cahaya iman, sehingga selamat tidak akan terjerumus ke dalam neraka. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan bagi kamu. Jadi di samping kita untuk mendapat ampunan harus dengan bertobat, cara yang kedua adalah mentaati Rasulnya, mengimani Rasulnya. Niscaya Allah berikan untuk kita cahaya iman dua bagian. Cahaya iman itu didapatkan karena telah mendapatkan rahmat dua bagian, yakni di dunia dan di akhirat. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa sih yang dimaksud rahmat dua bagian itu? Ibu ketahuilah, Bapak jamaah sekalian. Rahmat Allah itu Allah bagi menjadi dua. Sedangkan rahmat Allah itu semuanya ada 100%. 100% Allah bagi menjadi dua. Satu bagian untuk di dunia, satu bagian untuk di akhirat. Lalu berapa satu bagian yang Allah turunkan di dunia? Bukan 50%. Kalau 100% dibagi dua bagian, pasti kita berpikir matematik manusia, 50%, 50%. Tapi ternyata rahmat Allah itu dibagi dua bagian, satu bagian di dunia, satu bagian di akhirat. Ternyata yang Allah turunkan untuk dunia dari satu bagian itu hanya 1%. Lalu kemana yang lainnya? Sisanya adalah untuk di akhirat, yakni untuk penghuni surga. Berarti tiap kita untuk bisa meraih surga, untuk bisa mendapat cahaya iman, harus dapat rahmat dua bagian. Dunia dapat, akhirat dapat. Silakan, Ibu bisa buka hadis Sahih Muslim 2366. 2366. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian atau 100%, maka dipeganglah di sisinya 99 bagian dan diturunkannya satu bagian ke bumi. Maka dengan yang satu bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Subhanallah. Rahmat Allah itu lebih luas. Rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya Allah. Rahmat Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada murkanya Allah. Allah sediakan rahmatnya luar biasa. Kalau kita lihat di hadis sebelumnya yang nomor 2365 dikatakan di situ. Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk dan Allah telah menulis di dalam buku yang tersimpan di arsy, maka Allah tetapkan sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih besar dari kemurkaan Allah. Dengan ini harusnya orang-orang lebih banyak yang masuk surga karena rahmat Allah lebih luas daripada azabnya Allah, yakni azab Allah yang ada di neraka. Tapi kenapa lebih banyak yang masuk neraka? Karena banyak manusia tidak mau mencari rahmat Allah.
Maka kita lihat di ayat yang di hadis yang berikutnya, 2366-nya. Apa kata Rasulullah? Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menetapkan bahwa Allah memiliki rahmat. Rahmat Allah itu Allah jadikan menjadi 100 bagian atau 100%. Dan 100% itu dibagi menjadi dua. Satu di dunia, satu bagian di akhirat. Berapa yang Allah tahan untuk di akhirat, yakni untuk di surga, dan berapa yang Allah turunkan di dunia, Rasul kemudian mengatakan, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Yang 99% ditahan oleh Allah, digenggam oleh Allah, yakni dipegang oleh Allah. Khusus Allah akan berikan nanti di yaumil akhir, khusus untuk penghuni surga, mendapatkan 99% rahmat Allah. Lalu kemana yang satu? Nah, wahidatan, yakni yang pertama, yang satu itu wa anzalna fil ardi wahidatan, yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini cuma 1%. Juz'an wahidan, 1% dari rahmat Allah. Famin dzalikal juz'i, dengan 1% rahmat Allah yang Allah turunkan ke dunia itu, tarahamul khalaiq, berkasih sayang seluruh makhluk Allah. Manusia berkasih sayang sama manusia. Binatang pun berkasih sayang sama binatang. Sampai dikatakan di sini, hatta tarfa'ad dabbah hafiroha an waladiha. Sampai ada seekor binatang yang mengangkat kakinya. Karena apa? Karena takut khasyata antusibah. Sampai-sampai takut kakinya menginjak anaknya. Kasih sayang Allah itu bukan hanya untuk manusia. 1% kasih sayang Allah, rahmat Allah, untuk seluruh makhluk. Afwan ibu. Bayangkan Bapak jamaah sekalian. 1% rahmat Allah di dunia telah Allah turunkan. Semua manusia dapat, makhluk dapat. Dan ingat, bukan hanya makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Manusia mendapatkan nikmat luar biasa di dunia, baik dari sisi harta, baik itu dari segala kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, baik itu secara fisik kita. Semua rahmat yang Allah berikan kepada kita itu, afan, baru 1%. Sudah begini nikmat kita di dunia. Bagaimana dengan 99 yang di akhirat? Luar biasa. Kalau begitu nikmatnya jauh lebih luar biasa. Oleh karena itu seharusnya kita lebih mengejar yang 99% itu. Kenapa? Karena itu yang lebih utama. Tapi Anda tidak akan mendapatkan yang 99% sebelum Anda mendapatkan yang 1% di dunia ini. Maka untuk bisa melalui siratal mustaqim, jembatan sirat tadi, untuk menuju surga, Anda akan berjalan, Anda harus punya cahaya iman. Cahaya iman Anda akan raih kalau ada dapat rahmat 2 bagian. Rahmat 2 bagian akan Anda raih jika Anda mengimani Rasulnya. Itulah yang tadi disampaikan. Surat 57 ayat 28. Dan hadis di Sahih Muslim 2357 dan 65 dan 67. 65 dan 66. Bahwasanya rahmat Allah adalah 2 bagian. Kalau begitu, saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita mentaati Rasul, mengikuti sunnah Rasul, beriman kepada Rasul, sebagai bukti bahwa kita betul-betul beriman adalah apapun yang diperintahkan Rasul, meskipun itu sunnah hukumnya, jangan Anda abaikan sunnah. Demi untuk meraih rahmat 2 bagian. Yang dengan rahmat itu Anda akan mendapat cahaya iman. Dengan cahaya iman itu Anda berjalan di jembatan sirat, selamat sampai di surga. Ingat, jika kita tidak sampai memiliki cahaya iman, kita nggak akan dapat bantuan. Meskipun itu adalah saudara kita, famili kita, orang tua kita, tidak akan mendapatkan itu.
Mari kita buka kembali. Masih di surat yang sama, surat Al-Hadid, mundur ke ayat 12. Lalu 13 dan 14 kita baca. Agar kita meyakini bahwasanya untuk bisa berjalan menuju surganya Allah itu harus dengan cahaya iman. Cahaya iman tidak akan Allah berikan begitu saja. Kecuali tadi dengan mengimani Rasulnya. Maka nanti di saat orang-orang yang mengimani Rasulnya dengan benar, dia akan berjalan menuju kepada surganya Allah. Ketika berjalan di atas sirat, dia memiliki cahaya iman. Allah katakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kalian semua nanti akan melihat orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Nuruhum yas'a, yas'a nuruhum baina aidihim. Cahaya iman mereka terpancar bersinar di sebelah depan dan di samping kanan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka yang punya cahaya iman, Bushrakum, Bushrakum, gembiralah kamu, sampaikan kegembiraan kepadamu. Al-yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Hari ini kamu berjalan menuju surga, mendapatkan surga-surga yang telah Allah janjikan kepadamu, yakni mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah bagi mereka kemenangan yang besar. Kenapa? Karena mereka punya cahaya iman. Kenapa punya cahaya iman? Karena dapat rahmat dua bagian. Kenapa dapat rahmat dua bagian? Karena mengimani Rasulnya. Jadi orang yang imannya benar, bukan dusta. Siapa yang imannya dusta? Dia berkata beriman, tetapi sesungguhnya tidak beriman. Itulah orang-orang munafik. Maka bagaimana orang munafik yang tidak mau beriman sebenarnya? Di ayat 13-nya dikatakan, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari ketika orang laki-laki yang munafik dan perempuan munafik memanggil-manggil lilladzina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman dipanggil oleh orang-orang munafik. Mereka berkata, dikatakan kepada mereka, hei orang-orang beriman, unzuruna, tunggulah kami, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami akan meminta mengambil sebagian dari cahaya imanmu. Maka orang-orang yang beriman yang punya cahaya iman, ketika dipanggil-panggil orang munafik yang tidak memiliki cahaya iman, meskipun mereka mengaku beriman, maka dikatakan di situ, apa kata orang yang beriman? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kamu ke belakang, kembali kamu cari sendiri cahaya untukmu. Allah tidak memberi pertolongan sedikit pun, karena mereka tidak coba untuk mengimani Rasul dengan sebenar-benarnya iman. Maka apa yang terjadi? Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka dipisahkanlah di antara mereka orang-orang yang punya cahaya iman dengan orang yang tidak memiliki cahaya iman. Allah pisahkan dengan dinding yang memisahkan, yang di sana ada pintu. Batinuhu fihi rahmah. Hanya orang-orang yang beriman yang ada di sebelah dalam, di mana di situ ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di surga 99% Allah berikan. Yang tidak dapat rahmat Allah berarti tidak ada di dalam. Di mana itu? Wa dhahira min kibalihi, wa dhahiruhu min kibalihi. Di sebelah luar mereka ada apa? Al-azab, ada siksa, ada azab. Jadi orang kafir, orang-orang munafik itu yang nggak punya cahaya iman akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Dia tidak lolos ketika melewati sirat, maka terjatuhlah ke dalam neraka. Dia tidak diperdulikan oleh orang yang beriman yang memiliki cahaya iman. Meskipun orang-orang munafik itu mengakui bahwasanya dia adalah familinya, dia adalah saudaranya. Maka dikatakan di ayat yang berikutnya, yang ke-14-nya, yunadunahum, mereka orang-orang munafik itu memanggil-manggil mereka, yakni orang-orang yang beriman. Alam takum ma'akum, hai orang yang beriman, bukankah dahulu kami ini bersama kamu? Kami ini temanmu, kami keluargamu, kami hadetolanmu. Kenapa tega kamu tidak memberi cahaya iman kepadaku? Bukankah kami dulu bagian dari kamu? Qalu, maka orang-orang beriman itu menjawab, qalu bala, benar, kamu semua adalah bagian dari keluargaku, bagian hadetolanku. Bala, benar.
Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri di dunia. Gak mau beriman sungguh-sungguh kepada Rasul. Kamu beriman asal-asalan. Tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Bahkan tidak mau menjalankan apa-apa yang diperintahkan Rasul. Fatantum anfusakum. Kamu mencelakakan dirimu sendiri. Watarabbastum. Dan kamu hanya menunggu-nunggu tentang kebenaran Allah. Tapi kamu tidak mengamalkannya. Wazayyana lahumus syaitan. Maka Allah jadikanlah kepada kamu, yakni wazayyana, dan Allah jadikan kepada kamu untuk apa? Pada saat itu kamu telah lalai, betul-betul amaniya, kamu hanya berangan-angan. Senang di dunia, nikmat di dunia, tapi kamu tidak berusaha bekal untuk akhirat. Tapi berangan-angan. Berangan-angan kamu dapat surga. Subhanallah. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Wartabtum. Kamu telah terperdaya. Kamu telah ragu dengan janji Allah. Maka akhirnya terjadilah wa gharrakum billahil gharur. Akhirnya kamu terperdaya oleh setan, penipu yang selalu menipu kamu. Kamu tidak ingat Allah. Padahal di dunia sudah diingatkan. Di dunia sudah diingatkan. Maka kalau sudah di yaumil akhir, gak ada lagi diterima apapun. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Di ayat yang berikutnya, yakni di ayat 15. Maka pada hari itu gak diterima tebusan sedikit pun dari kamu. Juga wala minal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka tidak akan dapat tebusan, apapun tidak berlaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian malakum minar, ma'wakumun nar, tempatmu adalah neraka jahanam. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Karena sesungguhnya itulah tempat berlindungmu. Neraka itulah tempat berlindungmu. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat berikutnya, saudaraku sekalian. Yaitu ayat yang ke-16. Alam ya'ninil ladzina amanu antah sya'akulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, untuk secara khusyuk selalu mengingat Allah. Ingat Allah. Antahsya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Yakni apa? Dan mematuhi segala kebenaran-kebenaran yang telah Allah wahyukan kepadamu. Wala yakunu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang kalladzina utul kitab, yang telah diberikan kitab min qablu, sebelum itu. Fatala alaihimul amada. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka melalui masa yang sangat panjang. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi mati. Wa katsirum minhum fasiqun, bahkan kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang yang fasik. Naudzubillah. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ayat ini adalah gambaran betapa beratnya nanti di yaumil akhir. Di saat mereka semua telah dihisab, mereka telah ditimbang dalam mizan, mereka akan melewati siratal mustaqim. Maka tidak ada tolong-menolong, tidak ada saling membantu. Meskipun itu orang tua dengan anak, orang tua dengan tolan, suami dengan istri, semuanya tidak berlaku. Kenapa? Karena untuk mendapatkan cahaya iman itu, masing-masing kita harus berusaha. Jika tidak ada usaha di dunia, tidak ada tolong-menolong. Marilah, wahai orang-orang yang beriman, kita telah datang kepada kita ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Mari kita zikrullah secara khusyuk. Ingat Allah, kita patuhi kebenaran yang telah Allah wahyukan kepada kita melalui Nabi kita. Ikuti Nabi kita. Insya Allah
Allah akan menolong kita. Tapi jika tidak, orang tua, anak, saudara, famili, tidak akan ada saling tolong-menolong. Kalau kita nggak punya bekal takwa. Coba kita buka, saudaraku sekalian, surat 31, ayat yang ke-33. Surat Luqman, ayat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Rabbmu. Wahsyau yauman, hendaklah kalian semua takut akan datang nanti suatu hari. La yajzi walidun an walad. Orang tua nggak bisa nolong anak-anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak nggak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Cahaya iman tidak saling untuk berbagi. Cahaya iman hanya untuk diri sendiri. Dan itu terjadi nanti di yaumil akhir. Di saat mereka melalui sirat, nggak ada tolong-menolong sama sekali. Orang tua nggak nolong anak. Anak nggak nolong orang tua. Inna wa'dallahi haq. Ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan kamu terperdaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kamu terperdaya oleh setan. Karena setan itulah yang selalu menipu kamu. Sehingga kamu tidak mentaati Allah. Na'udzubillah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Berarti di saat kita sedang melewati siratal mustaqim, jembatan yang lurus, di mana nanti kanan kirinya neraka yang menganga, apakah selamat atau tidak, bukan karena pertolongan orang, bukan karena bantuan orang, bukan karena tebusan orang, bukan karena siapapun, tapi sesungguhnya karena rahmat Allah melalui usaha kita di dunia. Jika kita tidak berusaha, nggak bisa diterima tebusan sebesar apapun, nggak diterima syafaat, nggak diterima pertolongan, karena dirinya di dunia tidak pernah berusaha. Lihat surat Al-Baqarah 123. Al-Baqarah 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wattaqu yauman. Hendaklah kalian semua takut akan datangnya suatu hari nanti. La yajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adl. Tebusan tidak akan diterima sedikit pun dengan cara apapun, tebusan tidak akan diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat tidak akan manfaat sedikit pun. Wala hum yunsarun. Dan tidak akan ada penolong. Karena mereka tidak akan ditolong. Dan tidak ada penolong. Ini Allah katakan kepada kita selama kita masih hidup ini. Mari, jangan kita mengandalkan bantuan orang lain. Kalau di dunia kita mengandalkan bantuan orang lain, silahkan. Tapi di akhirat nanti, kamu tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain. Maka disinilah saatnya kita harus mencari cahaya iman. Dengan cara apa? Taati Rasulnya. Siapa yang mentaati Rasulnya, insya Allah dia mendapat cahaya iman 2 bagian. Dengan cahaya iman itu dia berjalan, maka orang itu sempurna imannya. Tapi kalau di dunia tidak mentaati Rasulnya, maka mereka belum tentu dianggap imannya sempurna. Ibu lihat surat An-Nisa, ayat 65. Lihat surat An-Nisa, surat 4, ayat 65. Kalau kita awali dari ayat 64, di ayat 64 ada kalimat begini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul, melainkan setiap ada rasul diutus, wajib ditaati dengan izin Allah.
Jadi setiap kita wajib mentaati Rasul, tapi atas izin Allah. Jangan taat menurut hawa nafsu, menurut akutan Allah. Bagaimana kalau Rasul sudah menetapkan suatu hukum, Rasul sudah menjalankan, Rasul sudah menetapkan, Rasul sudah memerintahkan. Banyak umat Islam mengatakan, nggak apa-apalah cuman sunnah Rasul. Padahal ketetapan Rasul itu atas izin Allah. Orang yang tidak mengimani Rasul dengan sempurna, tidak mengikuti ketetapan dan hukum Rasul dengan sempurna, sampai-sampai bisa jadi diklaim oleh Allah, dia sesungguhnya tidak beriman. Gimana dapat cahaya iman kalau Allah nilai belum beriman? Maka dikatakan di ayat 65-nya, "Fala wa rabbika", maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka sesungguhnya tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad menjadi hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Apabila dalam urusan ibadah, hakim perkara ibadah itu Rasul, ikuti sunnah Rasul, taati Rasul. Tidak beriman kamu jika kamu belum mengikuti Rasul sebagai hakim dalam memutuskan perkara urusan mereka. Summa la yajidu fi anfusihim. Kemudian tidak ada rasa keberatan sedikit pun di dalam hati-hati mereka. Untuk apa? Fi anfusim, di dalam hati mereka, harajam mimma qadaita. Mereka harus menerima terhadap keputusan apapun yang Rasul berikan kepada kita. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuhnya. Berarti saudaraku sekalian, salah satu mengimani Rasul adalah mentaati sunnah Rasul, menjalankan sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu panggilan Rasul. Panggilan Rasul itu sesungguhnya panggilan Allah, perintah Allah. Maka jangan diremehkan tentang sunnah Rasul itu. Lihat kembali surat 24, surat An-Nur, ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul", katakanlah, "Ati'ullah", taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul, taatilah Rasul. Saudaraku seiman, di sini ada perintah. Taati Allah, taati Rasul. Nggak cukup hanya mentaati Allah. Apa itu mentaati Allah? Menjalankan semua hukum yang wajib. Apa itu mentaati Rasul? Menjalankan semua hukum yang sunnah. Jangan anggap emren sunnah. Jangan anggap enteng. Jangan diremehkan. Allah perintahkan dua-duanya taati. Baik itu dari Allah, baik itu dari Rasul, taati. Fa in tawallau, jika kalian berpaling dari mentaatinya, fa innama alaihi ma hummila, sesungguhnya wahai Muhammad, kewajibanmu, yakni kewajiban Rasul, hanyalah apa yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Rasul dibebankan oleh Allah, salat wajib, salat sunnah dijalankan oleh Rasul. Rasul dibebankan puasa wajib, puasa sunnah dibebankan oleh Rasul, dijalankan. Rasul dibebankan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah dijalankan oleh Rasul. Rasul diperintahkan Allah wajib maupun sunnah, semua telah dijalankan. Dan itulah beban yang Allah bebankan kepada Rasul. Lalu bagaimana untuk kita? Wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban kita adalah apa yang dibebankan kepada kita. Kewajiban kamu, umat Rasul, yang dibebankan kepada kamu. Allah bebankan yang wajib. Allah bebankan pula yang sunnah melalui Rasulnya. Itu sama-sama kewajiban bagi kita. Maka bagaimana jika mentaati? Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mau mentaati, yakni mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, berarti menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, kamu mendapat petunjuk. Gimana kalau kita tidak mentaati? Silahkan, bukan resikonya Allah, bukan resikonya Rasul, resiko diri Anda sendiri. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu menyampaikan dengan jelas. Bukankah semua perintah Allah itu sangat-sangat jelas? Bukankah semua perintah Allah itu telah disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan dengan sangat jelas?
Yang mau mentaati Allah dan Rasulnya pasti selamat. Yang mentaati Rasul sesungguhnya telah mentaati Allah. Jadi saudaraku sekalian, sekali lagi, jangan dianggap remeh tentang mentaati Rasul. Kenapa? Karena akan ada risiko ketika seorang hamba tidak mentaati sunnah Rasul, maka menganggap enteng sunnah Rasul, itu salah satu risiko paling besar adalah ditimpa azab yang pedih. Apa itu azab yang pedih? Neraka. Silakan lanjutkan di surat An-Nur, surat 24 ke ayat 63. Surat 24 ke ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha." Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulmu, yakni perintah sunnah dari Rasulmu itu, jangan kamu jadikan sebagai apa? Panggilan antara kamu dengan sebagian yang lain. Jangan. Kalau Rasul yang manggil kita, nyuruh kita, itu beda. Bukan seperti orang nyuruh kita. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar, yang secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Rasul di antara kamu umatnya Rasulullah dengan berlindung kepada orang lain, berlindung kepada dalil, berlindung kepada dalih. Lalu mereka tidak menjalankan sunnah Rasul. Ancamannya luar biasa. Apa ancamannya ketika seorang meninggalkan sunnah Rasul? Meskipun Rasul sudah wafat, beliau tidak tahu. Tapi bukankah Allah Maha mengetahui? Maka tadi dikatakan, qad ya'lamullah. Sungguh Allah mengetahui. Alladzina yatasallaluna minkum liwada. Orang-orang yang meninggalkan Rasul. Mereka berlindung kepada kawan-kawannya, berlindung kepada pendapat orang lain, tapi menyelisihi sunnah Rasul. Allah tahu meskipun Rasul nggak tahu. Apa ancaman Allah kepada orang yang meninggalkan sunnah Rasul? Perhatikan baik-baik, saudaraku seiman. Ujung ayatnya. Fal yahzarilladzina yukhalifuna an amrihi. Tolong itu digaris bawahi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. Coba lihat di situ. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. Maaf, perintah Rasul itu memang hukumnya sunnah. Tapi jangan sampai Anda remehkan. Orang yang meremehkan perintah Rasul, meremehkan sunnah Rasul, kata Allah, hendaklah takut. Takut akan apa? Antusibahum fitnah. Takutlah akan dapat cobaan di dunia dengan berat. Kalau toh nggak dapat fitnah di dunia, au yusibahum azabun alim, akan mendapatkan musibah azab yang sangat pedih. Maaf saudaraku sekalian, orang yang nggak punya cahaya iman, tadi sudah dijelaskan tadi di surat 57. Kemudian kita sudah jelaskan dari masalah Muslim, tidak akan bisa melewati sirat. Kenapa? Karena mereka tidak punya cahaya iman. Apa salah satu sebab tidak punya cahaya iman? Nggak mengikuti sunnah Rasul. Maka apa resiko orang yang meninggalkan sunnah Rasul? Ini dia. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, berarti menyalahi sunnah Rasul, meninggalkan sunnah Rasul, takut mendapat cobaan di dunia. Katakanlah nggak dapat cobaan di dunia. Dia ditimpa azab yang pedih, berarti neraka. Sebab mereka tidak punya cahaya iman di yaumil akhir. Apa alasannya? Gampang meremehkan sunnah Rasul. Ketahuilah, wahai saudara sekalian, ketika kita mentaati Rasul, meskipun itu sunnah Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Coba dibuka surat An-Nisa, surat 4 ayat 80. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 80. Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jalankan sunnah Rasul itu berarti menjalankan perintah Allah. Karena yang nyuruh sunnah itu memang Rasul. Rasul disuruh oleh Allah. Nggak mungkin Rasul berbuat mengikuti hawa nafsu. Maka jangan abaikan sunnah Rasul. Jalankan sesuai kemampuan kita. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Gimana kalau nggak mentaati Rasul? Allah katakan begini, وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Jika mereka berpaling, yakni tidak mau mentaati Rasulnya, maka ketahuilah Allah tidak mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pemelihara. Ya silahkan. Kalau nanti nggak dapat syafaat dari Rasul, kalau nggak dapat cahaya iman karena mentaati Rasul, ya tidak tanggung jawabnya Rasul. Rasul bukan untuk menjaga kita, bukan untuk memelihara kita dari apa? Terpelesetnya dari jembatan Sirat. Bukan tanggung jawab Rasul, tanggung jawab kita masing-masing. Subhanallah, saudaraku seiman. Jangan remehkan. Betulkah mentaati Rasul itu berarti telah taat sama Allah? Ayatnya demikian. Rasul pun bersabda, ibu buka Sahih Muslim nomor 1802. Sahih Muslim 1802. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku atau pejabat yang kuangkat berarti dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pejabat yang kuangkat berarti dia durhaka kepadaku. Subhanallah. Man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mentaati aku, sesungguhnya telah mentaati Allah. Siapa yang menjalankan sunnah Rasul, sesungguhnya telah menjalankan sunnatullah. Taat pada Rasul, taat pada Allah. Seperti tadi, An-Nisa ayat 80. Gimana kalau durhaka kepada Rasul? Waman asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad asallah, sesungguhnya dia pun durhaka kepada Allah. Sampai ketika Rasul memilih pejabat, lalu ditempatkan di suatu tempat, pejabat-pejabat yang ditutus oleh Rasul, amir-amir pembesar yang diutus oleh Rasul, wajib ditaati oleh rakyat. Waman ata'a ammo amiri, siapa yang mentaati pemimpin pejabat yang aku angkat, faqad ata'ani, dia telah mentaati aku. Waman asa amiri faqad asani, siapa yang durhaka kepada pejabat yang aku angkat, berarti dia juga durhaka kepadaku. Saya buatkan contoh sederhana begini. Saya buatkan contoh dalam kehidupan dunia yang nyata. Misal, Bapak Ibu adalah pimpinan. Kemudian Bapak Ibu punya karyawan, punya bawahan. Bapak memimpin perusahaan, Ibu memimpin perusahaan, tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin diurus semuanya. Ibu punya anak buah. Salah satu yang dipercaya, katakanlah sekretaris, katakanlah manajer. Apabila manajer itu berbuat memerintahkan karyawan, nggak mungkin manajer berbuat atas hawa nafsu. Pasti sesuai aturan perusahaan, atas keinginan direktur. Berarti karyawan mentaati manajer, sama saja karyawan mentaati direktur. Apabila karyawan tidak taat sama manajer, sama saja tidak taat sama direktur. Kenapa? Karena karyawan itu harus taat kepada manajer. Sebab direktur telah memilih manajer sebagai wakil untuk menjalankan perusahaan. Allah telah memilih Rasul sebagai Rasul Nabi Anbiya. Pembawa utusan, pembawa risalah. Allah sampaikan melalui Rasul. Rasul kerjakan, Rasul perintahkan kepada kita. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Betul, wajib itu langsung perintah dari Allah. Sunnah itu perintah dari Rasul. Tapi sesungguhnya yang perintah Rasul juga Allah. Maka jangan sembarangan, saudaraku sekalian, menganggap remeh sunnah. Karena kalau Allah sudah tetapkan, berarti ketetapan Allah, meskipun melalui Rasul, ketetapan Rasul, ditaatinya Rasul, telah mentaati Allah. Dikhianatinya Rasul, berarti mengkhianati Allah. Maka apakah Rasul menjaga kita nanti di yaumil akhir? Tidak, saudaraku sekalian. Apakah Allah akan berikan cahaya iman dua bagian? Dengan rahmat Allah? Tidak, karena Anda tidak mentaati Rasul. Anda tidak mengimani Rasul.
betapa penting kita mengimani Rasul, saudaraku sekalian. Sebab jika kita tidak mengimani Rasul dengan sebenar-benarnya, Anda telah meremehkan Allah secara tidak langsung. Maka wahai orang beriman, kalau Allah sudah menetapkan suatu urusan, apapun ketetapan itu, urusan itu, Allah sudah tetapkan, Rasul sudah tetapkan. Jangan kita mencari ketetapan yang lain. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Itu yang terbaik. Itulah orang yang iman yang sebenarnya iman. Kalau tidak demikian, berarti sesat, kata Allah. Silakan buka surat 33, yakni surat Al-Ahzab. Ayatnya, ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana," dan tidaklah patut, limu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala mu'minatin, tidak pula patut laki-laki yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Coba lihat ini. Allah sudah menetapkan suatu ketetapan. Rasul sudah menetapkan suatu ketetapan. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan. Nggak patut untuk laki-laki yang beriman, nggak pantas untuk perempuan yang beriman. Kalau sudah ada ketetapan Allah dan Rasul, lalu akan ada pilihan yang lain bagi mereka. Urusan agama itu jangan menurut kita, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita cari yang lain. Subhanallah. Tidak patut, kata Allah. Tidak pantas, kata Allah. Gimana kalau ternyata kau seorang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, ditetapkan Allah dan Rasul malah mencari ketetapan yang lain. Allah katakan di situ di ujung ayatnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sesungguhnya dia tersesat dengan tersesat yang sangat-sangat nyata. Orang tidak mengikuti Rasul itu dikatakan Allah tersesat loh, saudaraku sekalian. Maka nanti di yaumil akhir bagaimana? Tersesat jalannya. Nggak akan bisa melalui sirat. Sebab apa dia tersesat? Akhirnya terjerumus ke neraka. Sebab tidak memiliki cahaya iman. Saudaraku seiman, yakinlah ketika kita mengimani Allah, ketika kita mengimani Rasul, kita pasti beruntung. Salah satu sebab kita bisa ditempatkan di surga bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, adalah ketika kita benar-benar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Silakan Bapak Ibu buka surat 4 ayat 69. Surat 4, surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang benar-benar mau mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ingat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dengan siapa Allah tempatkan di dalam surga? Minan nabiyyin. Allah tempatkan dengan para nabi-nabi. Wassiddiqin. Allah tempatkan dengan orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang jujur. Yang benar akidahnya di dunia ini. Wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Wassalihin. Allah tempatkan dengan orang-orang yang saleh di dalam surga. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Teman yang terbaik karena mentaati Allah dan Rasul. Dzalika fadlullah. Dzalika fadlu minallah. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah yang maha mengetahui. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul mentaati Allah dengan sebaik-baiknya, lalu mentaati Rasul dengan sebaik-baiknya? Jika itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapat
kemenangan. Insya Allah, Allah janjikan itu. Siapa yang betul-betul mentaati Allah, mentaati Rasulnya, Allah berikan kemenangan. Allah berikan rahmatnya dua bagian. Allah berikan cahaya iman. Dengan cahaya itu berjalan menuju surga. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa taati Allah, taati Rasul. Jika kita kemudian berpaling, bukan tanggung jawab Rasulnya, tapi tanggung jawab kita masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini bab masih tentang as-sirat, yakni bagaimana kita bisa melewati sirat harus dengan membawa cahaya iman. Gimana untuk meraih cahaya iman? Harus dapat rahmat dua bagian. Gimana dapat rahmat dua bagian? Mentaati Allah dan tetap mentaati Rasulnya. Wallahu a'lam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah yang wajib dan mengikuti sunnah Rasulnya. Semoga kelak kita mendapatkan cahaya iman untuk berjalan di atas sirat sehingga tidak terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian Ibu, silakan saya kembalikan kepada admin. Silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah banyak manfaat yang kita petik dari tausiah Pak Ustadz. Langsung ke sesi tanya jawab ya Pak. Silakan Mbak Erni. Silakan. Iya, terima kasih Bun. Pak Ustadz, maaf ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya mau ada combine juga dari pertanyaan minggu lalu, masih ada beberapa belum terjawab. Silakan. Ini yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya punya keponakan, tadinya beragama Islam. Beberapa tahun kemarin, dia pindah memeluk agama Kristen. Saya nasihatin dan saya ajak lagi untuk memeluk Islam. Cuma dia ngomong sama saya, memang Tante bisa menjamin saya masuk surga. Apa yang harus saya jawab Pak Ustadz karena dia berbicara seperti itu? Itulah hidayah. Hidayah urusan Allah. Manusia ingin memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Ibu mengajak keponakannya memberi hidayah supaya betul-betul kembali kepada jalan Allah. Nggak bisa. Hidayah itu urusan Allah. Tapi bagaimana dong ini? Kita sampaikan, kita ajak. Ketika ditanya, betulkah apakah Anda berani menjamin surga? Apabila saya kembali kepada Islam, saya tidak menjamin. Tapi Allah menjamin. Memang ada dalilnya. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Al-Quran menyebutkan. Coba dibuka. Surat Al-Anfal. Surat 8. Ayat ke-38. Ketika orang telah murtad dari agama Islam, berarti kafir. Allah katakan di ayat 38 dari surat 8. Qul, katakan. Lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Iyan tahu, jika kamu meninggalkan kekafiranmu, yughfar lahum ma qad salaf. Niscaya Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan dan dosa-dosamu yang telah lalu. Berarti Allah jamin, kalau diampuni dosa yang lalu gimana? Pasti masuk surga. Tapi kembali, ingat, jangan Anda kemudian murtad kembali. Sebab dikatakan, wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Jika kamu kembali ke dalam kekafiran, padahal kamu tadinya beriman, lalu memilih murtad, maka sesungguhnya telah tetap sunatullah bagi umat terdahulu. Mereka pasti akan mati dalam keadaan sengsara. Pasti dibinasakan di neraka. Jadi saya tidak bisa menjamin, tapi Allah yang menjamin. Setiap orang Islam meninggalkan kekafiran pasti akan dijamin masuk surga. Asal imannya benar. Lalu katakan, agama itu tidak diterima selain Islam. Kalian rugi. Tapi katakanlah dia ngeyel, dia ngotot. Sudahlah ibu, semuanya adalah urusan Allah. Sekali lagi, kita ingin memberikan hidayah. Tapi urusan hidayah, urusan Allah. Lihat surat 28 ayat 56. Surat 28 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha."
Kamu sekali-kali tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Allah. Kepada siapa? Siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah nggak kehendaki, sudah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa orang yang pantas mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang beriman ketika dia murtad, maka sungguh kemurtadan mereka itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Maaf, Ibu bisa sampaikan sebuah ayat Al-Quran yang sangat tegas, yakni surat 5 Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, mayyartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu, yakni sudah Islam tapi keluar dari Islam, jadi murtad kepada kekafiran. Andinihi, yakni keluar murtad dari agama Islam, fasaufa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai kaum itu, mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Seperti inilah, kalau murtad, nggak ada kerugiannya bagi Allah. Dia yang akan rugi. Tapi Ibu sudah mengingatkan, sudah ditantang begitu, ya sudah, itu urusannya mereka lah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Ya, alhamdulillah, syukuran Pak Ustadz. Maaf bertanya Pak Ustadz, lalu kapan syafaat Allah dan syafaat Rasul bisa kita dapatkan? Karena setiap sholat kita memohon syafaat Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Syafaat Allah dan syafaat Rasul kita dapatkan ada beberapa cara. Kita pernah membahas pada bab syafaat. Pertama, ada yang begitu datang di padang mahsyar, langsung mendapat syafaat, langsung masuk surga tanpa hisab. Kedua, setelah dihisab dulu dengan ringan, mendapat syafaat, langsung menuju Shiratal Mustaqim, kemudian dengan cahaya iman, dia mendapat syafaat, lalu dia masuk ke dalam surga. Ada pula syafaat itu diberikan apa? Setelah ditimbang dari hisab, kemudian sepanjang perjalanan di Shiratal Mustaqim, ada yang hendak terjerumus tapi karena syafaat dia selamat. Karena imannya cukup. Amalnya cukup, maka mendapat syafaat. Ada pula yang syafaat itu diberikan setelah terjerumus dulu di dalam neraka. Siapa mereka? Orang yang imannya kecil. Maka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat dan punya iman di dalam dirinya, pasti akan mendapatkan syafaat. Tapi caranya tadi, ada yang langsung syafaat masuk surga tanpa hisab, ada yang melalui hisab dulu yang ringan dengan syafaat langsung ke surga, ada yang dengan melewati Shiratal Mustaqim, kemudian jembatan Sirat dia akan dapat syafaat melalui cahaya iman tadi, maka ada yang berjalan selamat, ada pula yang harus ke neraka dulu baru dapat syafaat, ada yang lama di neraka, paling lama baru dapat syafaat, baru dikeluarkan dari neraka. Itu semua tergantung tingkatan amal kita. Maka syafaat itu juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana amal kita juga bertingkat-tingkat. Maka kedudukan kita nanti di surga pun bertingkat-tingkat. Penduduk neraka juga bertingkat-tingkat. Surat 6 ayat 132. Walikullin darajatim mimma amilu. Tiap-tiap kita umat manusia itu memiliki derajat kedudukan. Kapan dapat syafaatnya, kapan dikeluarkan dari nerakanya, bagaimana cara masuk surganya, syafaat itu didapatkan cepat atau lambat. Itu semua tingkatan amal kita yang menentukan. Dengan amal kita yang ikhlas, kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah nanti kita akan mendapatkan itu. Allah yang mengatakan itu. Walikulli ummatin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah Rabbu tidak pernah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang dikerjakannya baik pasti akan dapat. Jadi syafaat itu bertingkat-tingkat tergantung bagaimana amal kita di dunia ini, iman kita di dunia ini. Demikian wallahu a'lam. Ya, syukuran Pak Ustadz. Ini ada Ibu Yayu bertanya langsung. Silakan Ibu Yayu, saya unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mendengar kajian yang disampaikan Pak Ustadz tadi, saya menangkap bahwa nanti orang yang selamat untuk melewati sirat itu adalah orang yang kafah dalam beragama ya Ustadz ya gitu. Seperti itu tadi ayat-ayat. Ya, Pertanyaan Ibu. bagaimana kalau
kita ini semakin belajar agama kan semakin tahu ya Ustadz, bagaimana nasib sebelum kita belajar beragama Ustadz. Maksudnya kan masih banyak pelanggaran-pelanggaran kita lakukan. Contoh misalkan dalam sikap hidup sebagai seorang bisnis, dulu pakai kredit bank, semua leasing. Kayak gitulah contoh-contoh seperti itu Ustadz. Bagaimana? Baik, Ibu, semua kesalahan yang lalu kita, kalau kita kemudian berhijrah, meninggalkan yang telah lalu memperbaiki diri, insya Allah semua yang lalu yang telah Allah hapuskan dosanya itu, meskipun nanti diperlihatkan di dalam hisabnya, akan tetapi Allah tidak akan timbang. Dan ini sudah pernah kita bahas pertemuan kita sebelum ini, sebelum Sirat, kita membahas tentang mizan, sampai 4 pertemuan tentang mizan. Artinya apa? Semua salah yang lalu Allah akan tutupi sepanjang kita betul-betul memperbaiki diri. Itulah gunanya tobat. Maka pertemuan Sirat sebelumnya, pekan lalu kita khusus membahas tentang tobat. Apa fungsinya? Untuk mendapatkan cahaya iman. Lalu apa gunanya tobat? Menghapuskan, menutupi kesalahan yang lalu, meskipun catatannya ada, tapi saat ditimbang tidak ada timbangannya. Insya Allah Ibu, sepanjang yang lalu buruk, sekarang kita memperbaiki diri, Allah melihat bukan yang lalu, tapi bagaimana akidah kita sekarang. Bagaimana iman kita sekarang. Allah bangkitkan kita dalam keadaan akidah iman kita, amal kita masing-masing. Meskipun kematian itu dengan satu cara. Katakanlah, ada suatu musibah, bencana yang begitu dahsyat. 1000 orang mati di situ. Mati secara sama dengan musibah, wabah, atau dengan bencana alam, dan lain-lainnya. Yang akan dibangkitkan nanti semuanya, itu yang menyebabkan dia dapat syafaat atau tidak, nanti punya cahaya iman atau tidak, bagaimana saat dia mati, akidahnya sudah bagus atau belum, atau masih seperti dahulu. Makanya itulah fungsinya tobat, memperbaiki diri, agar saat kita diwafatkan, tidak lagi dalam keadaan buruk. Itu Allah jelaskan, Rasul jelaskan di hadis, coba Ibu baca di Sahih Muslim, hadis nomor 2452. Hadis nomor 2452. Coba Ibu baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Iya Ibu. Masa lalu nggak penting. Yang penting akidahnya saat mati bagaimana. Kalau akidahnya baik, insya Allah baik di sisi Allah. Yakinlah Ibu. Sebab apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ingat, kasih sayang Allah meliputi segala-galanya. Maka dengan bertobat, hapus semuanya, hilang semuanya, di catatan ada, di hisabnya ada, tapi saat di mizan, ditimbang, amal itu sudah ada timbangan buruknya. Karena kita telah tutup dengan tobat. Semoga Allah menerima tobat kita. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Silahkan berikutnya. Syukuran Pak Ustadz. Ini kurang lebih hampir sama nih Pak Ustadz. Ada cerita suami istri ini suka ke orang pintar untuk usaha ngobatin ibunya yang sedang sakit. Sekarang mereka sudah belajar agama Islam lebih dalam dan sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik besar. Apakah yang harus dia lakukan agar perlakuan masa lampau itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dengan suaminya yang sudah meninggal? Apakah masih bisa diampuni karena dahulu dikerjakan hal itu karena kebodohan sedikitnya ilmu dalam Islam? Ibu jamaah sekalian, ketahuilah, dosa itu urusannya Allah. Tetapi bagi yang masih punya kesempatan, kemudian bertobat, semoga Allah mengampuni tobat dosanya. Bagaimana suaminya sudah dahulu wafat, tapi belum sempat bertobat? Wallahu a'lam, itu urusannya Allah. Bolehkah saya sebagai istrinya mendoakan semoga Allah ampuni? Silahkan, boleh. Semoga Allah ampuni. Semoga dahulu dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Tapi tetap sekali lagi, apakah nanti Allah akan memaafkan kita atau tidak, mengampuni dosa-dosa kita atau tidak, semuanya itu kembali terserah Allah. Allah yang menentukan.
Tapi mari kita jangan suuzon sama Allah. Kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Suami kita yang tadinya tidak tahu. Saudara kita yang tadinya kita tahu. Maka bagi kita yang penting sekarang, apabila kita telah melakukan kesalahan dan dosa-dosa, supaya jangan sampai terlambat, segeralah bertobat kepada Allah. Kenapa? Maaf. Mendatangi dukun, apapun alasannya, untuk berobat supaya sembuh dan seterusnya, atau untuk bertanya sesuatu saja kepada dukun, 1 kali pertanyaan didatangi, 40 malam sholatnya nggak diterima. Makanya itulah syirik itu dosa yang sangat besar. Coba Ibu buka di Sahih Muslim nomor 2088. Ibu buka Sahih Muslim 2088 dari Safiyah. Dia adalah salah satu istri dari istri Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Safiyah, dari sebagian para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, siapa mendatangi tukang tenun lalu dia menanya sesuatu kepada tukang tenun itu, tidak diterima Allah salatnya selama 40 malam. Subhanallah. 40 malam, bayangkan. Kenapa? Karena mendatangi dukun itu satu kesyirikan. Apalagi kita berobat, harusnya kita kepada Allah, tapi malah berobat kepada dukun. Ustadz, ini sudah terjadi, Ustadz, bertobatlah. Tapi suami saya sudah keburu meninggal, ya Ustadz. Doakan kepada Allah, ya Allah, semoga yang dilakukan suamiku dulu karena kejahilannya, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, maaf kesalahan, ya Allah, menangislah minta kepada Allah. Semoga Allah ampuni. Nah, bagi kita yang masih hidup, tinggalkan kesyirikan sekecil apapun, sebab kesyirikan itu yang tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Saking pentingnya kita tinggalkan syirik, sampai ada demikian Rasul mengatakan. Berarti betul-betul kita harus hati-hati. Coba bayangkan, man ata'arrafan, hanya datang kepada dukun, fasa'alahu, nanya sama dukun, ansyai'in, nanya sesuatu, nggak diyakini. Pak Dukun, tanya dong, nasib saya nih, garis tangan saya begini. Nasib saya gimana nih dengan garis tangan saya begini? Cuma nanya, dijawab oleh dukun. Meskipun Anda tidak meyakini. Lam tuqbala lahu salatan arba'ina lailatan. Nggak diterima oleh Allah salatnya selama 40 malam. Sia-sia tuh salatnya. Artinya Allah mengingatkan ini karena kesyirikan itu dosa besar yang paling besar. Maka wahai saudaraku sekalian, tinggalkan semua kesyirikan. Jika telah lalu, bertobatlah. Ada yang belum sempat bertobat, sudah meninggal, kita doakan semoga Allah mengampuninya. Itu usaha kita. Diampuni atau tidak, bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah. Tapi berharaplah, mohonlah, jangan pernah suuzon kepada Allah. Kita harus husnuzon. Bagaimana husnuzonnya? Semoga Allah mengampuni. Jangan kita suuzon, nggak bakalan Allah mengampuni. Nggak boleh. Kita nggak boleh suuzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukuran Pak Ustadz. Ini pertanyaan minggu lalu Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz bertanya, kapankah kita melintas di jembatan Syirat setelah dari Padang Mahsyar sesudah menerima buku amal atau bagaimana? Dijelaskan. Kalau kita membahas ini dan Ibu mengikuti kajian dari awal, sudah kita runtut di sana. Ya. Di hari kiamat itu dibangkitkan dulu. Saatnya sebelum dihisab, kita akan datang ke sebuah telaga bersama Rasulullah. Setelah itu diberikan buku catatan. Setelah itu dihisab. Setelah dihisab, baru nanti kemudian apakah kita mendapat ditimbang. Nanti setelah ditimbang, baru adakah syafaat atau tidak. Nanti setelah itu, baru melalui sirat dan seterusnya. Jadi, melalui sirat itu setelah semua proses hisab dan timbangan sudah berakhir. Maka nanti akan ada syafaat. Tapi syafaat itu macam-macam. Ada yang begitu langsung di yaumil akhir langsung dapat syafaat, langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang dihisab dengan ringan, dengan syafaat, langsung. Intinya setiap orang pasti akan melalui sirat. Setiap orang pasti akan melalui sirat. Tidak mungkin tidak. Hanya ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Sesuai dengan amal kita. Jadi, ada yang dapat syafaatnya setelah melalui siratnya. Ada yang dapat syafaatnya sebelum. Semuanya itu bukan kehendak kita, bukan urusan kita. Tapi serahkan urusan syafaat itu adalah
urusan Allah. Yang paling penting kita mendapat syafaat. Maka tadi ada yang paling terakhir siapa? Yang mendapatkan syafaat setelah diazab dulu di neraka. Baru dikeluarkan. Karena syafaat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz ini mengenai Zulhijjah, apa 10 hari puasa sunnah di hari awal bulan Zulhijjah itu, apakah ini perintah Rasul? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, apakah ini perintah Rasul? Tentu saja. Tetapi memang tidak secara langsung hadisnya Rasulullah memerintahkan kepada kita. Jadi bunyi hadisnya bukan berpuasalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak demikian. Tapi bunyi hadisnya adalah amal yang paling utama yang dilakukan di bulan Zulhijjah pada 10 hari pertama itu adalah semua amal. Ma min amalin min ashri dzulhijjah. Tidaklah ada suatu amal yang paling baik yang dicintai Allah dibandingkan amal yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Wala jihad ya Rasulullah. Apakah jihad fisabilillah Rasulullah? Wala jihad, meskipun jihad illa rajulun, kecuali seorang laki-laki kharaja min baiti, keluar dari rumahnya binafsihi wa mali, dengan jiwa dan dengan seluruh hartanya. Summa la yarji, kemudian laki-laki itu tidak kembali bisyai'in, dengan bawa apa-apa. Maksudnya apa? Mati di medan perang. Mati di medan perang itulah salah satu amal yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi amal yang terbaik yang dilakukan pada 10 bulan Zulhijjah, 10 awal itu adalah apapun. Kalau dikatakan ayam, hari, berarti hari itu kapan? Siang. Dari subuh sampai dengan maghrib. Apa amal yang paling utama? Amal yang paling utama dilakukan dari subuh sama maghrib berarti saum, berarti berpuasa. Maka disunahkan kita berpuasa. Apakah puasa itu hanya 10 hari saja? Hanya di hari Arafah saja? Jangan. Apakah hanya 8-9? Jangan. Senin Kamis jangan. Siapa yang mampu 1-9. Meskipun tidak secara had bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan puasalah dari 1-9. Tapi menggambarkan amal yang paling dicintai Allah di waktu 10 awal bulan Zulhijjah adalah semua amal. Tidak ada yang bisa melebihi kebaikannya kecuali jihad fi sabilillah. Maka siapa yang mampu untuk berpuasa pada 10 hari pertama, karena tanggal 10 itu haram, berarti pada 9 hari pertama silahkan. Adapun hadisnya bisa dilihat di Sahih Bukhari, silahkan Ibu bisa buka Bukhari nomor 518. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada amal di hari ke-10 ini yang lebih baik dari amal yang kita kerjakan hari ini. Tanya mereka, apakah juga lebih baik daripada berperang? Jawab Nabi, ya, juga lebih baik daripada berperang. Kecuali orang yang berperang tanpa memperdulikan bahaya terhadap diri dan harta bendanya, dan kemudian dia tidak kembali lagi atau syahid. Jadi yang bisa mengalahkan keutamaan ibadah di tanggal 1 sampai 10 hari pertama Zulhijjah adalah perang fisabilillah. Tapi perang di tempat di waktu bulan yang muharram itu diharamkan, nggak boleh perang. Maka karena amal itu sangat dicintai Allah, kita beramal sebanyak-banyaknya. Di antara amal yang dicintai Allah adalah berpuasa. Maka berpuasalah di tanggal-tanggal hari-hari awal 10 pertama Zulhijjah. Begitu, wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang di chat. Silakan berikutnya. Afwan bertanya Pak Ustadz, terkadang para suami melaksanakan sunnah Rasul hanya tentang poligami yang selalu mereka bicarakan. Bagaimana tentang masalah ini Pak Ustadz? Apakah benar kalau istri ikhlas menyuruh suaminya untuk berpoligami dan istrinya ikhlas lahir batin, balasannya surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, syukron. Betul. Karena menurut saya betul, seorang banyak, istri yang ikhlas. Nah, baik, teruskan. Maaf, karena menurut teruskan. penanya banyak sunnah Rasul yang lainnya yang harus dikerjakan oleh para suami.
Saya yakin kalau para suami mendengarkan kajian kita hari ini, jelas banget sunnah Rasul bukan hanya poligami. Sunnah Rasul bukan poligami. Rasul nggak pernah nyuruh kita poligami secara langsung, tapi membolehkan. Karena Allah membolehkan. Jadi, apakah kemudian yang namanya sunnah Rasul hanya poligami, yaitu pemikiran yang sangat sempit. Itu laki-laki yang pengen poligami saja. Sunnah Rasul itu banyak, persis seperti penanya sampaikan. Sholat sunnah, puasa sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul dalam rangka akhlaknya, perbuatannya, kebaikannya. Kenapa itu nggak diikuti? Tapi kenapa hanya poligami yang dipikirkan? Lalu para suami yang mau poligami mengatakan, wahai para istri, siapa yang ikhlas memberikan keizin kepada suaminya untuk poligami dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Betul. Tapi sanggupkah suami membiayai kedua istrinya dengan baik, ketiga istrinya dengan baik, keempat istrinya dengan baik? Mampukah suami memberikan kasih sayang kepada keempatnya, kalau empat, kalau dua, kepada keduanya dengan baik? Kalau bisa silahkan, nggak ada masalah. Tapi ingat, harus adil. Makanya tentang poligami ini, sesungguhnya Allah menginginkan satu. Wahai para suami, tolong simak baik-baik surat An-Nisa, surat 4 ayat 3. Silakan Ibu buka. Demi Allah, saya tidak anti poligami. Saya tidak pernah melarang poligami. Saya tidak pernah memerintahkan poligami. Silakan semua masing-masing. Tapi Allah membolehkan poligami itu tidak semudah yang kita bayangkan. Poligami itu tidak. Ada aturannya. Ada syarat-syaratnya. Coba lihat An-Nisa ayat yang ketiga. Bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa in hiftum alla ta'dilu malal yatam. Jika kamu takut tidak mampu asal, alla taqsitu fil yatam. Kamu takut tidak mampu adil bersikap dalam harta anak-anak yatim. Fankihu ma qabalakum. Kamu boleh menikah dengan wanita-wanita mana yang kamu sukai. Masna, boleh kamu lihat sukai. Dari minan nisa, dari para wanita boleh menyukai kamu dua. Wasulat, boleh juga tiga. Ruba' boleh juga 4. Ini jangan berhenti, wahai saudaraku sekalian. Ada lanjutan ayatnya. Memang itu tanda hentinya adalah jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak. Tapi kalau berhenti, ayat ini belum selesai. Yang ayat terakhirnya harus dibaca dong. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil. Itu tolong dibahas itu. Kalau kamu takut nggak mau adil, nggak mampu adil, maka bagaimana Allah perintahkan? Subhanallah. Fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Lebih baik kamu menikah satu saja. Satu itu lebih baik bagimu. Atau boleh kamu menikah dengan hamba sahaya kamu. Nggak perlu menikah. Gauli hamba sahaya kamu. Atau kamu menikahi dia. Hamba sahaya nggak banyak tuntutan. Adakah sekarang hamba sahaya? Adakah sekarang hamba sahaya? Tidak ada. Sulit kan berarti kan? Tidak ada. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau kamu takut gak bisa adil, maka lebih baik satu saja atau boleh kamu dengan hamba sahaya kamu. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu yang lebih dekat agar kamu tidak durhaka kepada Allah, agar kamu tidak berbuat zalim. Maka wahai saudaraku sekalian, wahai para laki-laki, jangan berpikir bahwasanya yang namanya sunnah Rasul hanya poligami. Jangan. Kenapa? Orang-orang yang mengira hanya dengan poligami, maka nanti dia apabila tidak adil, luar biasa. Nanti ada resiko, yakni resiko di hadapan Allah. Betul-betul resikonya berat, luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Wallahu a'lam, demikian. Iya, syukran Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini 2 pertanyaan saya coba rangkum. Jadi ada seorang ibu. Silakan berikutnya.
Ya Pak Ustadz, ini coba saya rangkum 2 pertanyaan. Seorang ibu yang meninggal terpapar COVID, apakah beliau Ya. meninggal syahid dan masuk surga? Terus yang berikutnya, kalau kita dikelilingi oleh hamba-hamba Allah yang soleh-solehah itu, dan bolehkah kita berpesan kepada mereka untuk memanggil kita pada saat kita masuk surga nanti, juga berpesan kepada para ustadz yang kita kenal? 2 itu Pak Ustadz. Sebetulnya berpesan itu nggak pernah terjadi di zaman Rasul, nggak pernah terjadi pula di zaman sahabat. Tetapi itu adalah keinginan daripada salaf. Tolong ya, kalau nanti aku tidak ada di surga, sahabatku, tolong kamu cari aku di surga, di neraka, panggillah aku supaya aku bisa keluar. Ini sebetulnya bukan itu maksudnya. Rasul perintahkan, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Karena itu teman yang terbaik. Bukan berarti ketika kita punya teman soleh, dengan enaknya bisa memanggil kita ketika kita terjerumus di neraka. Lalu dapat syafaat gara-gara orang soleh. Nggak semudah itu, tidak. Maksudnya adalah digemarkan, wahai orang-orang yang saleh, bertemanlah dengan orang yang saleh. Sekeliling kita orang-orang yang saleh. Tepatlah dengan orang yang benar. Agar kamu di dunia selalu di atas kebenaran. Bukan supaya nanti ketika kamu di akhirat, di neraka, lalu bisa diambil oleh teman kita. Bukan begitu maksudnya sama sekali, Pak. Ada ustadz yang berkelekar. Hai akhi, hai jamaah. Boleh jadi nanti Anda tidak ada di surga. Tolong ya, kalau Anda nggak ada di surga, antum ada di surga. Tolong panggil aku, cari aku di neraka, bawa aku. Itu sesungguhnya bukan suatu keinginan, itu hanya sekedar motivasi. Berteman dengan orang yang baik. Jadi jangan sembarangan seperti itu. Temanku, tolong ya, nanti kalau aku di neraka, aku nggak ada di surga, panggil aku ya, cari aku di neraka, beri syafaat kepadaku ya. Ustadz, tolong ya Ustadz, kalau saya nggak ada di surga, nanti cari aku di neraka ya. Semudah itukah? Nggak. Udah, sekarang ini mari sama-sama berusaha cari cahaya iman. Ingat tadi, sunnah Rasul, mari kita tegakkan. Apa yang diperintahkan Rasul, kita jaga baik-baik. Dan kita selalu bertobat atas kesalahan dan dosa. Insya Allah dapat cahaya iman. Gak usah manggil-manggil teman lagi. Karena kata-kata itu sebetulnya tidak pernah ada di zaman Rasul. Bahkan cari dalilnya nggak ada. Cuman pesan Rasul adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana Allah perintahkan di surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tetaplah kamu dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Supaya apa? Nanti bersama-sama di surga. Ayat tadi sudah kita bacakan, surat 4 ayat 80. Yang betul ayat 69, mentaati Allah dan Rasul, pasti di surga bersama para nabi, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar, orang yang syahid, orang yang saleh. Jadi usaha kita di dunia bersama orang yang saleh yang menghantarkan nanti bersama. Karena Rasul katakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Bukan berarti boleh memanggil nanti, boleh meminta pesan kepada teman, kepada ustadz, tolong ya, kalau nggak ada, itu ucapan-ucapan yang sesungguhnya tidak bermanfaat. Itu adalah sebuah ilustrasi bahwa saya ingin bersama kepada surga, bersama-sama denganmu ke surga. Tapi bukan semudah itu kemudian kita panggil saya ya, kalau nggak ada di surga, tidak demikian. Wallahu a'lam. Demikian. Oh, maaf, tadi satu lagi Pak Ustadz, pertama apa Ibu? Yang ya, pertama tadi apa? Seorang ibu yang wafat. Seorang ibu yang meninggal karena COVID. Apabila akidahnya baik, dia terkena wabah, meskipun nggak punya kesalahan, tapi meninggal karena COVID itu. Kenapa? Ketika Allah menurunkan sebuah wabah, sebuah bencana, sebuah penyakit, ada orang yang alim di dalamnya, ada orang yang taat di dalamnya, terkena juga, nanti dibangkitkan bagaimana keadaan imannya. Kalau imannya baik, mati kena wabah, syahid. Coba dibuka. Muslim 2453. Muslim 2453. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah hendak menyiksa suatu kaum, maka orang-orang yang tidak bersalah berada bersama mereka akan terkena musibah itu. Kemudian mereka akan dibangkitkan menurut amal mereka, baik atau buruk. Iya. Sudahlah, kalau amalnya buruk,
ya buruk, nggak bakal dapat syafaat, nggak bakal dapat surga, meskipun matinya kena COVID, kena wabah. Tapi kalau imannya baik, mau mati dengan cara apapun. Jadi ketika Allah turunkan suatu bencana, Allah turunkan suatu azab, Allah turunkan suatu musibah, itu orang beriman pun kena. Meskipun yang salah orang yang dolim. Tapi bagi kita nggak penting, terkadang nggak ada masalah. Yang penting iman kita, akidah kita saat diwafatkan dalam keadaan baik. Insya Allah. Kalau itu, maka syahid. Maka tersebut di Muslim nomor 1868. Orang yang mati karena wabah itu termasuk orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Karena orang mati syahid kata Rasul ada 5. Yang pertama, al-ta'un, al-mab'un, orang yang mati karena wabah menular. Al-mabtun, orang yang mati karena terkena penyakit perut. Al-gharik, orang yang mati karena tenggelam. Was-sahibul hadmi, orang yang mati karena bencana alam. Baik itu pohon tumbang, tanah longsor, gunung meletus, dan yang lainnya. Dan yang paling terakhir, wasyahidu fisabilillah, orang yang mati ketika terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah. Jadi syahid insya Allah sepanjang imannya benar. Jadi yang menjadi masalah bukan mati karena coronanya, tapi imannya itulah yang menyebabkan syahid. Adapun kematian dengan cara apapun. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, syukran Pak Ustadz. Ini juga 2 pertanyaan saya coba ini rangkum. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita pesimis karena dosa-dosa kita, takut sekali Allah marah dan tidak memberikan ampunan? Harus bagaimana? Terus bagaimana kalau istri nasibnya kita takut nggak ada. Ya itu dulu Pak Ustadz, maaf. Baik. Begini Ibu, kita takut dosa kita tidak diampuni, boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian terus-terusan merasa kita nggak diampuni. Kalau Anda terus-terusan merasa dosa saya nggak bakal diampuni, Anda suuzon kepada Allah. Padahal ayat-ayat mengatakan Allah itu maha pengampun. Betapa banyak ayat-ayat tentang itu. Salah satunya, surat 6 ayat 54 dan surat 39 ayat 53, tolong Ibu penanya dan semua jamaah. Camkan ayat ini. Surat 5 ayat 6, surat 6 ayat 54 itu jelas sekali ayatnya mengatakan, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Jika kalian berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, ucapkan salam. Salam, ucapkan doa saling mengucapkan salam. Setelah itu Allah katakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya sifat kasih sayang, sifat rahmat. Apa sifat rahmat Allah itu? Annahu man amila minkum su'am bijahalatin. Siapa saja di antara kamu yang berbuat kesalahan, dosa-dosa karena kebodohan, karena kejahilan, summa taba min ba'di, setelah itu bertobat, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa'annahu ghafurur rahim. Allah pengampun, Allah penyayang. Jangan suuzon kepada Allah. Ini janji Allah. Satu lagi, surat 39 ayat 53. Ini lebih jelas lagi di surat 39 ayat 53. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang senantiasa israf, melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, membuat dolim, perbuatannya banyak salah, banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Itu perintah Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan senantiasa mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan suuzon kepada Allah. Tapi kita takut dosa kita nggak diampuni, boleh. Makanya kita banyak-banyak bertobat. Apabila kita suuzon kepada Allah, seakan-akan kita memastikan bahwa Allah nggak mengampuni kita, itu namanya suuzon. Tapi kalau takut
Aku tidak dapat ampunan, maka sekarang saya memperbaiki diri lebih baik lagi. Saya lebih banyak tobat lagi. Saya lebih banyak mendekatkan diri lagi kepada Allah. Itu namanya kita takut dosa nggak diampuni, tapi usaha sungguh-sungguh. Dan husnuzon, bahwa Allah pasti mengampuni, karena Allah Maha Pengampun. Kalau Anda suuzon, nanti Allah akan berprasangka yang lain. Allah akan berprasangka sebagai prasangka Anda. Coba lihat Sahih Muslim. Pesan Rasulullah SAW 3 hari sebelum beliau wafat. Apa yang beliau berpesan kepada umatnya melalui sahabat Jabir bin Abdullah? 2451. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori, katanya 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, janganlah kamu mati melainkan baik sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka. Ini wasiat Rasul terakhir sebelum beliau wafat, 3 hari sebelum wafat. Jabir mengatakan, qabla mautihi bi 3 ayyam. Sebelum 3 hari sebelum wafatnya Rasul, yaqul, Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum, kalian jangan mati, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal, kecuali ketika kamu mati kamu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Berbaik sangkalah, tapi bukan berarti kita yakin saya udah dapat ampunan. Tidak, tetap ada rasa takut, tapi kita punya keyakinan Allah Maha mengampuni. Demikian yang harusnya kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, syukron. Ini ada Ibu Nuhada mau bertanya langsung. Silakan Ibu, saya unmute. Ibu Nuhada, silakan. Saya ke chat dulu ya Pak Ustadz. Ya, Bagaimana? Oh, Assalamualaikum. Ya. Saya pernah mendengarkan ceramah dari Ustadz bahwa dari. Silakan Ibu. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Saya pernah mendengarkan ceramah dari Ustadz di kampung saya, Ustadz, bahwa orang yang meninggal itu belum ada, katanya masuk dalam surga, belum ada juga yang masuk dalam neraka. Akan tetapi orang yang sudah meninggal itu katanya berkumpul di padang mahsyar. Pertanyaan saya, Ustaz, apa yang dilakukan roh itu di padang mahsyar? Kemudian apakah orang yang disiksa di akhirat itu sudah merupakan masuk neraka, Ustaz? Atau bagaimana? Afwan Ibu, begini, orang yang masuk surga, masuk neraka, betul sekarang mati belum masuk surga, belum masuk neraka. Masuk surga, masuk neraka itu nanti setelah dihisab di padang mahsyar. Apakah katanya setelah mati rohnya di padang mahsyar? Padang mahsyar bukan sekarang. Orang yang sudah mati, rohnya itu oleh Allah disimpan di Lauhil Mahfuz. Kalau itu rohnya orang yang baik, dikasih nikmat di Lauhil Mahfuz. Tapi kalau rohnya orang yang jahat, dipenjarakan di Lauhil Mahfuz. Maka disimpan oleh Allah. Adapun bagaimana nanti roh itu yang disiksa ketika di padang mahsyar? Siksa di padang mahsyar itu bukan siksa yang sesungguhnya siksa secara fisik, tetapi siksaan di dalam rangka menunggu untuk dihisab yang sangat berat. Sudah kita uraikan pada bab-bab sebelumnya ketika di padang mahsyar. Ada yang terendam keringat kita sampai mata kaki, sampai lutut, sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai dada, sampai punga, sampai megap-megap. Ada yang kelelep. Tergantung amal kita masing-masing. Itu sebuah siksaan, Ibu. Adapun setelah kematian, itu tidak disiksa di neraka, tidak nikmat di dalam surga, tapi penghuni kubur diperlihatkan. Apakah nanti dia penghuni surga, apakah nanti dia penghuni neraka. Jadi betul kalau orang sudah mati itu yang baik nggak ada di surga, yang jelek nggak ada di neraka. Belum. Neraka dan surga itu nanti dimasuki setelah adanya hisab. Adapun setelah mati itu bukan masuk, diperlihatkan.
Coba Ibu buka, silakan. Ibu tolong hadis nomor 2443. Bedakan diperlihatkan dengan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Berarti sudah berada. Kalau ini diperlihatkan, dia mengetahui nanti akan ada di sana. 2443. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu telah meninggal dunia, maka diperlihatkan Allah Ta'ala kepadanya pagi dan petang tempatnya di surga jika dia akan menjadi penduduk surga, atau tempat di neraka jika dia akan menjadi penduduk neraka. Seraya dikatakan kepadanya, inilah tempatmu. Begitulah seterusnya hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Seperti itulah Ibu. Diperlihatkan itu belum masuk, belum diperlihatkan. Tapi dia sudah tahu kemana tempatnya nanti. Adapun ruh ketika telah dicabut, itu maaf agak panjang hadisnya. Coba Ibu baca nomor 48-nya. Biar penanya jelas, mudah-mudahan semua jamaah bisa lebih jelas tentang pertanyaan-penanya ini. Coba Ibu baca 2448. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Kata Abu Hurairah selanjutnya. Sampai sini Ibu, sebentar Ibu. Sebentar Ibu. Ya, Bukankah orang yang ruhnya baik itu, ruhnya dibawa ke Sidratul Muntaha? Jelas. Kalau ada ustadz yang berceramah, setelah itu ruhnya ada di padang mahsyar, saya tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Yang dalil benar itu ini, hadis sahih. Ruh orang yang baik dibawa ke hadapan Allah, Allah katakan letakkan di Sidratul Muntaha, diberi kenikmatan, diperlihatkan surga pagi petang sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Nikmat. Kenapa? Orang yang baik. Sekarang coba Ibu, kalau orang jahat, teruskan Ibu. Kata Hamad sebaliknya. Kapan? Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi, lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Masih di Sidratul Muntaha, tapi dipenjarakan, diperlihatkan neraka pagi dan petang. Jadi tidak benar ruh itu setelah dicabut lalu di padang mahsyar. Padang mahsyar itu nanti setelah hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadi sebaiknya wahai para ustadz, para ulama boleh berceramah, boleh menyampaikan, tapi hendaklah karena ini akan dipertanggungjawabkan, jangan berceramah asal bicara, tapi tunjukkanlah dalil. Semoga Allah memaafkan ustadz yang berkata demikian, bukan karena ingin sesungguhnya, tapi mungkin karena ketidaktahuan ilmunya. Atau mungkin ibu yang bertanya, yang salah menangkap yang kata-katanya ustadz. Wallahu a'lam, tapi seperti inilah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukuran Pak Ustadz. Afwan Ustadz, mohon penjelasan tadi surat An-Nur ayat 63 tentang panggilan Rasul. Ini ada yang bertanya lagi Pak Ustadz. Ya. Panggilan Rasul, apa itu panggilan Rasul? Coba dibuka surat 8 ayat 24. Surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasul. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan panggilan Allah dan Rasulnya. Penuhi. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya memanggil kamu. Untuk apa kita mau panggilan Allah dan Rasul? Untuk kehidupan kita. Seruan, kan panggilan kan? Lalu apakah panggilan Allah? Perintah. Perintah sholat 5 waktu, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, perintah-perintah berbuat baik, itu semuanya perintah. Lalu apa panggilan Rasul? Juga perintah. Di antara apa? Perintah-perintah yang sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, umroh sunnah, perbuatan-perbuatan baik mengikuti. Jadi semua yang diperintahkan Rasul kepada kita itu namanya
panggilan. Kalau dipanggil, maka penuhi. Jadi panggil itu bukan berarti hanya dipanggil. Di zaman Rasul, orang perintah jihad, mari kita berjihad. Itu panggilan Rasul, penuhi. Adapun orang munafik, diam-diam keluar. Kemudian apa? Dia meninggalkan, tidak mau berjihad bersama Rasul. Allah tahu, ada zaman sekarang, Allah orang diam-diam keluar. Nggak mau sholat sunnah, nggak mau keluar dari masjid setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, sholat fardu. Dikir enggak, langsung keluar. Diam-diam keluar. Rasul nggak tahu sudah wafat. Tapi Rasul sudah perintahkan, jika kamu telah selesai sholat, berzikir, berdoa, ada ba'diyah, lakukanlah. Sebelumnya ada qobliyah, lakukanlah. Kok tidak mengikuti panggilan Rasul? Rasulnya tidak tahu, Allah tahu. Jadi yang dimaksud di panggilan di sini adalah perintah-perintah Rasul, baik itu berupa perintah sesuatu yang diperintahkan yang baik, atau perintah untuk meninggalkan larangan yang buruk. Maka perintah Allah dan Rasulnya, itu panggilan Allah dan Rasul. Larangan Allah dan Rasulnya, itu pun panggilan Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, alhamdulillah, syukran Pak Ustadz. Berdasarkan surat 9 ayat 68, orang munafik itu juga kekal di neraka. Berarti ada orang muslim yang munafik itu tidak akan keluar dari neraka ya Pak Ustadz? Munafik yang dimaksud oleh surat 9 ayat 68 dan teruskan disebutkan di ayat 79, 80, 81, 82 sampai 113 itu bercerita munafik yang sesungguhnya munafik. Dia mengucapkan syahadat itu nggak ada imannya sama sekali, cuman omdo. Ayat ini berkaitan dulu ada orang-orang munafik di zaman Rasul masih hidup yang dia memeluk Islam itu hanya supaya dapat perlindungan dunia saja, tapi hatinya sama sekali tidak Islam. Hatinya sama sekali tidak Islam. Jadi bukan munafik seperti yang kita sebutkan sekarang, tapi orang-orang munafik yang sekarang insya Allah tetap akan mendapatkan surga sepanjang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi punya iman di dalam hatinya. Kalau masih punya iman di dalam hatinya, meskipun dia orang munafik akan. Jadi yang kekal di dalam neraka selama-lamanya adalah orang munafik yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, bukan orang-orang munafik yang kita gambarkan sekarang. Siapa orang yang munafik yang digambarkan di dalam Al-Quran? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah orang munafik tulen. Mulutnya ngomong beriman, di hadapan Rasul beriman, dia sholat bersama Rasul, tapi hatinya tidak pernah beriman. Maka digambarkan itu di Al-Baqarah, dari ayat yang ke-8, 9, 10. Itu diceritakan. Innal awaminan nasi may yaqulu amanna billahi wa rasul wa hum mu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan Rasul. Wa hum bimu'minin. Mereka sesungguhnya tidak beriman. Mereka tidak beriman. Apa artinya di situ? Mereka itu menipu Allah. Mereka itu sebenarnya beriman di mulut, tapi hatinya tidak. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang-orang munafik yang ciri-cirinya kalau berkata dusta, kalau janji ingkar, itu sebagian dari tanda-tanda sifat munafik. Sepanjang dia punya iman, maka akan dikeluarkan dari neraka. Wallahu a'lam. Itu yang dimaksud. Jadi cerita-cerita tentang munafik di dalam Al-Quran itu kita harus lihat asbabun nuzulnya. Jangan kemudian katakan setiap orang munafik pasti kekal di neraka. Tidak boleh kita katakan demikian. Sebab betapa banyak orang Islam punya sifat munafik. Kalau janji dusta, kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, kalau diberi amanat khianat dan seterusnya. Maka orang-orang munafik yang seperti itu sepanjang masih punya iman dikeluarkan dari neraka. Saya buktikan di surat, di hadis. Silakan Ibu buka Muslim 154. Apa janji Allah melalui Rasulnya? Muslim 154. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Jadi akan dikeluarkan orang-orang munafik yang masih punya iman keluar. Jadi yang munafik tulen itu adalah
Dia betul-betul mengucapkan iman hanya di lisan, hatinya sama sekali tidak punya iman. Itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahu a'lam. Demikian. Syukuran Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana nasib seorang istri di akhirat apabila ia dihalangi suaminya untuk beramal soleh? Jazakumullah khairan. Seandainya suaminya menghalangi beramal soleh, dalam arti kata amal soleh yang sifatnya adalah amal-amal sunnah, dihalangi oleh suami sehingga ada ancaman, maka meninggalkan amal sunnah karena ancaman semoga dimaafkan. Misalkan mau bersedekah dihalangi oleh istri, padahal istrinya mampu sedekah, maka diam-diam saja, sembunyi-sembunyi, gak usah. Tapi ketahuan Ustaz, gak usah beramal, gak usah bersedekah. Kalau memang betul-betul dilarang total. Tapi ketika larangan itu tentang memakai busana muslim, menutup aurat, larangan itu tentang saum yang wajib, larangan itu tentang sholat wajib, maka larangan itu jangan Anda ikuti, tapi tunaikan. Tapi kalau perbuatan baik itu tadi, misalkan membantu orang dan seterusnya, maka kalau bisa diam-diam, sembunyi-sembunyi. Mau saum sunnah bagaimana? Selalu dilarang suami. Selagi suaminya ada di rumah, kita nggak usah puasa. Suaminya kerja di luar, kita puasa. Suami juga nggak tahu kok. Bagaimana kalau ternyata suami bertanya, saya puasa nggak? Katakan tidak. Dusta dong Ustaz. Dusta untuk menutupi kekurangan suami. Boleh. Dusta dalam kebaikan. Siasat namanya seperti ini. Boleh. Katakan saya puasa. Begitu pulang kerja, kemudian apa? Jangan buka saat itu. Langsung, silahkan nanti. Atau kalau bisa, pas suaminya itu kemudian enggak. Tiba-tiba kita makannya banyak, seakan-akan lagi lapar. Jangan, kita siasati. Seakan-akan biasa saja, ntar makannya di sholat maghrib. Intinya di sini, kalau kebuakan amal soleh itu amal-amal sunnah yang kecil-kecil, amal-amal sunnah yang sehari-hari, ditinggalkannya insya Allah dia mengapa. Tapi kalau itu berkaitan dengan amalan-amalan wajib, sunnah Rasul yang wajib, berkaitan syariat dan seterusnya, maka jangan ikuti suami. Insya Allah, doakan suami semoga dapat hidayah. Semoga tidak melarang lagi untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, syukuran Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya telah memualafkan 3 orang masuk Islam. Tapi saya tidak pernah memantau lagi karena apakah saya berdosa dalam hal ini tidak membimbing mereka untuk selanjutnya dalam akidah Islam? Ketika kita telah menjadikan seseorang mu'alaf, sesungguhnya itu suatu yang sangat besar. Ketika Ali bin Abi Thalib disuruh dakwah menuju ke Yaman, apa kata Rasulullah? Wahai Ali, sebelum kamu perangi, perintahkan dulu mereka untuk syahadat. Kalau sudah mau syahadat, perintahkan mereka untuk sholat. Kalau sudah mau sholat, perintahkan mereka untuk tunaikan zakat. Kalau sudah dilakukan, haram darahnya, haram kehormatannya. Demi Allah, wahai Ali, engkau membuat seorang hamba mendapatkan hidayah, masuk Islam, lebih baik daripada engkau membunuh musuh-musuh Allah. Apa artinya? Dakwah menjadikan seorang menjadi masuk Islam, itu jauh lebih baik. Ibu telah memualafkan 3 orang. Tapi setelah itu tidak dibimbing, setelah itu tidak. Seandainya memang ibu tidak mampu membimbing, karena keilmuannya nggak ada masalah. Tapi bukankah membimbing itu bisa mengajak? Ayo ikuti kajian. Coba sampaikan link-link kajian. Yang sifatnya masih ringan bagi orang-orang yang mu'alaf. Silakan. Atau bimbing dengan cara apa? Dengan cara yang lain. Misalkan ibu bisa meng-share artikel-artikel yang baik. Tentang apa? Tentang ibadah-ibadah yang ringan. Karena mereka masih mu'alaf. Maka insya Allah jika seperti itu tidak mengapa. Ibu jauh tempatnya, nggak bisa memberikan ilmu, nggak tahu ilmunya. Yang penting dia sudah mu'alaf. Kewajiban mu'alaf itu mencari ilmu. Kewajiban mu'alaf itu mencari ilmu. Artinya apa? Ketika kita sudah tidak mampu, tapi ketika dekat dengan kita, kita bisa ajak dia. Minimal tadi, kita bisa share kepada mereka kajian-kajian yang syar'i. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, syukur. Masih ada waktunya, Pak Ustadz? Afan? Silakan, saya beri kesempatan 1 atau 2 penanya lagi, Ibu. Oh, baik. Akhir-akhir ini banyak yang bertakziah dengan mengucapkan almarhum atau almarhumah. Sudah tenang di surga. Benarkah itu, Pak Ustadz? Bukankah seorang yang meninggal itu tempatnya belum tentu di surga? Yang meninggal sudah tahu persis di mana tempatnya, surga atau neraka. Yang berkunjung, yang takziah tidak pernah tahu. Almarhum sudah tenang. Siapa yang mengatakan itu?
Pernahkah Rasul berkata demikian? Kecuali orang-orang yang jelas matinya syahid. Rasul mengatakan, penghuni kubur ini di neraka, di surga. Rasul mengatakan, penghuni kubur ini di neraka. Karena Rasul diberitahu oleh Allah yang gaib. Lalu kita berani mengatakan, sudah ibu tenang bu, almarhum sudah tenang di dalam surga. Anda telah berdusta atas nama Allah. Anda telah mendahului Allah. Jangan sampai dengar. Tentang dia nanti di surga atau di neraka bukan tanggung jawab kita. Dan kita tidak tahu sama sekali. Anda mengatakan almarhum telah tenang, dia telah berada di dalam surganya Allah. Anda telah mendahului Allah dan Rasulnya. Anda sok tahu. Nggak boleh, haram. Surat 49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Masuk surga itu setelah proses nanti dihisab baru kita lihat. Adapun yang bersangkutan memang sudah tahu, yang masih hidup tidak tahu. Tapi jangan mengatakan almarhum sudah tenang, dia sudah berada di dalam surganya Allah. Kata siapa? Itu kata-katanya orang kafir. RIP, rest in peace. Dia telah istirahat dengan damai di hadapan Tuhan. Dia ada di surganya Tuhan. Silakan dia ngomong. Orang Islam jangan ikut-ikutan. Lalu bagaimana dong? Takziah itu menghibur. Sabar, semoga suami ibu, semoga saudara ibu, semoga orang tua ibu telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya. Semoga Allah akan balas semuanya dengan balasan yang sempurna. Beres. Semoga ada kalimat itu. Tapi kalau kata-kata tenang, dia rahimahullah sudah almarhum sudah berada dalam surga, sudah tenang hidupnya, kata siapa? Jadi kata-kata ini harus hati-hati saudaraku sekalian. Karena siapa yang berani mengatakan tenang dia sudah berada dalam surga, maka seakan-akan dia menjamin dia ada di surga. Dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Surat 49 ayat 1, dilarang kita mendahului Allah dan Rasul. Demikian, wallahu a'lam. Lebih baik dengan doa. Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum, wa'akrim nuzulahum, dan seterusnya. Itu jauh lebih baik daripada kita menyatakan dia telah ada di dalam surga. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Ya, Pak Ustaz, ini 2 pertanyaan mungkin bisa terjawab sekaligus. Pemahaman orang dikatakan masuk surga tanpa hisab, apakah masih tetap lewat syirat? Yang kedua, seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing kehausan, bukankah surga itu belum dibuka? Jazakallah khair, Pak Ustaz. Begini, cara memahami sebuah hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Pertanyaan pertama, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab melalui sirat? Semua orang masuk surga pasti melalui sirat. Tapi yang masuk surga tanpa hisab, sebelum dihisab dapat syafaat langsung ke surga. Nggak ada hisab lagi, nggak ada mizan lagi. Tapi itu orang-orang tertentu. Adapun semua yang lain pasti akan dihisab dulu, ditimbang amalnya dulu, dimizan, lalu kemudian dapat syafaat atau tidak, lalu nanti akan berjalan menuju sirat. Punya cahaya iman atau tidak. Nanti yang menentukan langsung ke surga atau terjerumus dulu ke dalam neraka. Jadi siapapun pasti melalui sirat. Termasuk Nabi melalui sirat. Hanya kalau Nabi sudah dijamin masuk surga. Kalau kita katakan Nabi sudah pasti masuk surga, jelas itu dalilnya sangat jelas. Al-Qur'annya, hadisnya sangat banyak menyatakan itu. Kedua, ada wanita pelacur ngasih minum anjing lalu masuk surga. Kan surga kan belum dibuka. Ibu, yang dimaksud masuk surga itu bukan sekarang ada di surga. Jadi Rasul mengatakan begini, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung binatang. Apa itu? Kucing dikurung, dibiarkan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas nyari makan sendiri sampai mati. Dia masuk neraka gara-gara kucing. Ada seorang wanita masuk surga karena memberi minum anjing. Wanita itu adalah pelacur. Lalu jangan dikatakan, tuh jadi pelacur nggak apa-apa, yang ngasih minum anjing masuk surga. Remeh amat seperti itu. Ini bahasan hadis itu panjangnya luar biasa sarahnya. Bagaimana penjabarannya seorang wanita pelacur kok bisa masuk surga dengan meminum minum kepada anjing? Satu penjabarannya. Wanita pelacur itu ikhlas menolong makhluk Allah. Maaf Ibu, bayangkan sekarang Ibu di padang pasir yang sangat luas,
Ibu kehausan, ibu dapat minum, itu pun harus turun ke bawah. Ibu harus minum turun ke bawah. Begitu ibu setelah minum, keluar tiba-tiba ada anjing kehausan, apa yang akan ibu lakukan? Apa yang akan ibu lakukan? Orang yang cuek, masa bodoh anjing. Dosakah dia? Dosa, karena ada makhluk Allah dibiarkan. Si wanita itu kemudian terketuk menolong anjing ini. Maka kemudian dia turun lagi ke sumur, ambil pakai alas kakinya, kulit itu diberikan minum kepada anjing dengan ikhlas, tanpa peduli siapapun, nggak pengen dapat pujian, nggak pengen dapat sanjungan, nggak pengen. Dia cuma lakukan dengan ikhlas. Karena kasih sayang kelihatan anjing, ini makhluk Allah. Dia menyadari itu, ini makhluk kehausan. Kayak aku tadi kehausan. Ikhlas itu dulu. Setelah dia pulang, dengan keikhlasannya itu Allah berikan hidayah. Setelah dia mendapatkan hidayah, dia bertobat dari melacurnya. Setelah dia bertobat, dia tinggalkan semua perbuatan melacur, lalu dia beriman kepada Allah. Coba, kenapa dia bisa masuk surga? Karena minum anjing. Tapi karena minum anjingnya kah? Tidak. Kalau karena minum anjing enak dong. Orang kafir semuanya bukan minum anjing. Ngelus anjing, tidur bareng dengan anjing. Na'udzubillah. Pahaminya di sini, saudaraku. Sama seperti orang membunuh 99 orang, kemudian 1 orang rahib dibunuh, 100 orang dibunuh, lalu dia masuk surga. Apakah dia masuk surga karena membunuhnya? Tidak. Melalui membunuh, kemudian Allah ketuk hatinya, dia dapat hidayah, dia mau bertobat, berusaha, ada usaha ke arah sana. Jadi jangan seperti kebanyakan orang yang dengan enteng mengatakan orang Islam gampang membid'ahkan, gampang mengkufurkan, gampang ngomong neraka, gampang ngomong bid'ah. Wanita yang pelacur kasih minum anjing aja bisa masuk surga, masa orang Islam nggak masuk surga? Ini cara memahami hadis dengan emosi. Maksudnya bukan begitu. Jadi maksudnya tadi bahwasanya karena keikhlasan wanita itu mendapatkan hidayah dari Allah, dengan hidayah itu dia bertobat, dengan bertobat meninggalkan semua maksiat, lalu dia beramal. Dalam keadaan iman setelah bertobat dia beramal. Akhirnya dia matinya husnul khotimah. Lalu dia masuk surga. Bukan sekarang ada di surga, dijamin masuk surga. Demikian, wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Sudah mendekati waktu asar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, dengan kajian ini berarti bab tentang sirat sudah kita selesaikan. Insya Allah kita masih membahas berikutnya tentang surga dan neraka. Karena hasil akhir dari segala perjalanan hidup itu, keputusan terakhirnya adalah surgakah, nerakakah? Insya Allah kita akan membahas berseri tentang surga dan neraka dengan kajian yang cukup panjang insya Allah. Kita mulai di pertemuan yang pekan depan. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Yang benar tentu semuanya itu dari Allah dan Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan. Dan tentu kita semua yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.